Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Fian di channel YouTube saya Fian JPC. Pada kesempatan kali ini Pak Fian ingin memberikan materi 5, yaitu materi tentang kebugaran jasmani. Materi ini saya tunjukkan kepada siswa saya, yaitu SMP Baitur Rahmah dan SMK Baitur Rahmah di jenjang SMP di kelas 7, 8, 9 dan di jenjang SMK-nya di kelas 10 dan kelas 11. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama, yang pertama adalah apa sih pengertian dari kebugaran jasmani, kemudian yang kedua adalah ada apa saja sih di dalam kebugaran jasmani tersebut, kemudian yang ketiga bagaimana cara melakukannya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara melakukan tes pengukuran dari kebugaran jasmani tersebut. Kemudian harapannya setelah kamu menyimak video ini hingga habis, Pak Fian ingin memberikan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian harapan yang kedua, nantinya kalian bisa melakukan aktivitas kebugaran jasmani di rumah. Kemudian harapan Pak Alfian, kalian bisa mengerjakan materi kebugaran jasmani di dalam soal semester ganjil di bulan Desember nantinya. Tetap terus simak video saya, karena di akhir video ini nanti kalian akan melakukan absen di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa sebutkan nama dan kelas masing-masing. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugas LK5 di lembaran, dikumpulkan perwakilan ketua kelas, dijadikan satu, diberi nama, kelas, dan judulnya di atas sendiri, yaitu LK5. Oke, kembali lagi di channel saya di pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian. Jadi pengertian dari kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami rasa kelelahan ketika kalian melakukan aktivitas selanjutnya di keesokan harinya. Langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu komponen-komponen dari kebugaran jasmani. Komponen-komponennya apa saja? Mari kita simak. Yang pertama ada komponen kekuatan. Kemudian yang kedua ada komponen kelenturan. Kemudian yang ketiga adalah komponen kelincahan, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah komponen latihan daya tahan. Oke, langsung saja ke pembahasan komponen-komponen dari kebugaran jasmani. Yang pertama yang kita bahas adalah kekuatan. Kekuatan di sini adalah kemampuan dalam mempergunakan otot tubuh untuk menerima beban yang sangat berat ketika melakukan pekerjaan. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen kelenturan. Kelenturan di sini adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk melakukan aktivitas dengan penguluran tubuh. Kemudian komponen yang ketiga yang akan kita bahas adalah kelincahan. Kelincahan di sini adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu dengan cepat dan tepat. Kemudian untuk komponen yang keempat adalah latihan daya tahan. Kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, sistem paru, dan sistem peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan tentang bagaimana contoh-contoh atau cara-cara melakukan komponen-komponen dari kebugaran jasmani tersebut. Oke, yang pertama yang ingin saya berikan adalah komponen kekuatan. Kekuatan di sini kalian dapat melatihnya dengan cara melakukan, yang pertama adalah push up, kemudian yang kedua adalah sit up, dan yang ketiga adalah back up. Kemudian komponen yang kedua yang harus kalian lakukan adalah mencium lutut dengan dua cara. Yang cara yang pertama adalah dengan cara membungkukkan badan. Kemudian cara yang kedua dengan cara duduk selonjor dan mencium lutut.
Kemudian contoh dan komponen yang ketiga yaitu kelincahan. Di sini yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara lari zigzag atau lari angka 8 yang biasa disebut dengan lari shuttle run. Kemudian contoh komponen yang keempat atau yang terakhir adalah komponen latihan daya tahan. Di sini kalian bisa lakukan dengan cara melakukan lari jogging atau lari selama 12 menit. Oke, pembahasan yang keempat yang di sini adalah pembahasan bagaimana sih cara melakukan tes pengukuran dari kebugaran jasmani tersebut. Adakah langkah yang pertama yang harus kalian siapkan adalah menyiapkan alat tulis tersebut berupa buku atau lembar kertas dan juga ballpoint atau pensil yang akan digunakan untuk mencatat banyaknya jumlah dan waktu yang kalian tempuh. Oke, langsung saja di komponen yang pertama yaitu komponen kekuatan. Di sini kamu bisa melakukan push up, sit up dan back up selama 1 menit dan kamu catat di situ kamu bisa melakukan berapa kali masing-masing ketika kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu komponen kelenturan. Di sini kamu ada 2 cara yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah mencium lutut dengan cara berdiri atau membungkuk. Kemudian yang kedua adalah mencium lutut dengan cara duduk dan kaki diluruskan ke depan. Kamu kuat berapa menit? Kamu catat di situ. Kemudian yang ketiga adalah komponen kelincahan. Komponen kelincahan di sini kamu bisa melakukan lari zigzag sebanyak 3 kali putaran. Kemudian kamu bisa juga lari shuttle run atau lari angka 8. Dalam 3 kali kamu dapat melakukannya dalam beberapa detik. Kemudian yang keempat adalah komponen latihan daya tahan. Komponen latihan daya tahan di sini kamu bisa melakukan jogging, ya, jogging sejauh 2400 meter atau juga bisa lari selama 12 menit. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini Pak Fian akan sebutkan siapa-siapa saja yang mendapatkan tugas apa, dan jangan lupa kalian subscribe channel saya, kemudian kalian lihat video pembelajaran kelima ini, kemudian jangan lupa absen di kolom komentar, sebutkan nama dan kelas masing-masing, dan setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas di lembaran. Nantinya akan dikumpulkan di masing-masing ketua kelas. Tugas untuk siswa RPL yang pertama yang namanya saya sebutkan yaitu Agus, Fauzan, Arinda Rizky, Dea Ayu, Dinda Ayu. Kalian mengerjakan bagaimana langkah-langkah melakukan push up. Kemudian yang kedua, Dinda Satriana, Dia R, Fiodini, Fitriah Nur dan Iskandar. Kalian mencari langkah-langkah sit up. Kemudian yang ketiga, Kusnul Sri, Maidita, M Robi, Novita dan Olivia. Kalian mencari bagaimana langkah-langkah melakukan back up. Kemudian yang keempat, Puput, Rika, Sela, Sinta dan Uswatun. Kalian mencari langkah-langkah melakukan lari zigzag. Kemudian yang kelima, Vira dan Yeni. Kalian mencari langkah-langkah melakukan lari shuttle run atau lari angka 8. Kemudian untuk kelas KKBT yang pertama, Agung Laksono, Ajelia, Alfiati. Kalian melakukan atau mencari langkah-langkah lari jogging. Kemudian Alzura, Gufron dan Irfan, kalian mencari langkah-langkah lari 12 menit.
kemudian Irma, Linda, dan Nadia Dwi, kalian mencari langkah-langkah melakukan pull up. Dan yang terakhir adalah Putri, Riana, dan Uswatun Hasanah, kalian berpendapat apa sih pengertian dari kebugaran jasmani menurut kalian sendiri. Kemudian tugas untuk siswa TKR. Yang pertama, di sini Abdurrahman Ramadhani, Aditya Marhainis, Ahmad Ainul Yakin, dan Ahmad Rizky. Kemudian Ali Rohman, kalian mencari langkah-langkah bagaimana melakukan push up. Kemudian Anissa, Ari Sukirno, Brandy, dan Daniel dan Dimas, kalian mencari langkah-langkah melakukan sit up. Kemudian Evan, Fahril, Fenri, Gading, dan Galang, kalian mencari langkah-langkah melakukan backup. Kemudian Irfan Sandi, M. Pai, M. Sudar, Maulana Abdul, dan Erwin, kalian mencari langkah-langkah lari zigzag. Kemudian M. Hasan, M. Aldi, M. Alvan, M. Faiz, M. Mujib, kalian mencari langkah-langkah melakukan lari shalteran atau lari angka 8. Kemudian M. Rizal Effendi, M. Warisman Hadi, Mustafa, Rahmat Adi, dan Rifan Dwi, kalian mencari langkah-langkah jogging. Kemudian yang terakhir adalah Saifani, Selvi, Triwahyu, dan Wahyu Anggoro, kalian mencari langkah-langkah lari 12 menit. Itu tugas yang Pak Fian berikan. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dikumpulkan ketika ada jam PJUK di ketua kelas, kemudian nanti ketua kelas bisa mengumpulkan di meja saya. Mungkin itu saja. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.